Ada kalanya semesta menyembunyikan sesuatu yang luar biasa di balik sesuatu yang tampak biasa. Ada waktunya jiwa-jiwa agung memilih untuk berjalan pelan, berbicara lembut, dan menundukkan kepala bukan karena takut, tetapi karena mereka sedang menanti momen agung untuk bangkit dalam bentuk yang tak terbantahkan. Dan mungkin selama ini kamu adalah salah satu dari jiwa itu. Mereka menatapmu namun tidak benar-benar melihat. Mereka mendengarmu namun tidak benar-benar mendengar. Mereka memelintir kelembutanmu menjadi kelemahan, kesabaranmu menjadi ketidaktegasan, dan ketenanganmu menjadi tanda bahwa kamu bisa dikendalikan. Tapi hari itu telah usai. Waktumu telah datang. Bukan untuk membalas dengan kemarahan, tetapi untuk menampakkan cahaya yang telah lama kamu jaga dalam diam. Karena selama ini kamu bukan sekadar manis dan lembut. Kamu adalah badai yang belajar menjadi tenang. Kamu adalah api yang menyamar sebagai cahaya lilin. Kamu adalah kekuatan yang telah melewati ujian demi ujian, menanti satu momen suci di mana alam semesta berbisik. Sekarang, berdirilah. Dan ketika kamu berdiri dalam kebenaran sejatimu, dunia akan terdiam. Bukan karena kamu berteriak, tetapi karena energi kehadiranmu berbicara lebih lantang dari kata-kata. Bukan karena kamu berubah menjadi keras, tapi karena kamu tidak lagi menyusut demi kenyamanan orang lain. Inilah saatnya menyambut panggilan jiwamu. Saatnya meninggalkan versi dirimu yang diciptakan oleh ekspektasi orang lain dan kembali kepada bentuk murnimu yang dilukis dengan tinta bintang, yang dibentuk dari api kosmik, yang diciptakan bukan untuk ikut arus, tetapi untuk mengubah arah gelombang. Sebelum kamu melangkah lebih jauh dalam pesan ini, izinkan aku mengajakmu melakukan sebuah tindakan kecil yang penuh makna besar. Tekan tombol like, subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan tuliskan komentar 77 di kolom komentar. Sebagai sinyal kuat kepada semesta bahwa kamu siap menerima pesan ini sepenuhnya. Angka itu bukan sekadar angka, itu adalah kode. Sebuah deklarasi dari hatimu bahwa kamu tak lagi menunggu untuk diakui. Kamu hadir untuk mengingat siapa dirimu yang sejati. Karena dunia tidak akan pernah lagi memandangmu dengan cara yang sama. Dan itu bukan masalahmu. Sebab yang kamu bawa kini bukan lagi sekadar kehadiran, tapi panggilan. Dan semesta telah mendengar. Kini giliranmu untuk menjawab. Bagian 1. Strategi ilahi di balik topeng lembutmu. Mereka melihatmu, tapi hanya dengan mata, bukan dengan jiwa. Mereka memandang wajahmu yang penuh ketenangan, mendengar suaramu yang lembut, dan menyimpulkan sesuatu yang keliru. Dalam benak mereka, kamu adalah pribadi yang mudah dituntun, mudah dibentuk, mudah diabaikan. Mereka pikir kamu tidak akan pernah menentang, tidak akan pernah melawan, tidak akan pernah bangkit. Mereka begitu yakin bahwa kamu adalah sosok yang bisa dijinakkan. Tapi mereka tidak pernah menyadari bahwa kamu adalah harimau yang sedang berdiam diri di bawah bayang-bayang bambu, menunggu saat yang tepat untuk bergerak. Di balik kelembutanmu, tersembunyi kecerdasan yang tajam. Di balik senyummu yang hangat, ada mata yang mengamati dengan jeli. Setiap kalimat yang kamu ucapkan dengan penuh kesantunan bukan tanda kepasrahan, tapi bagian dari strategi. Setiap anggukan kecilmu bukan bentuk persetujuan membabi buta, tapi penyimpanan energi untuk saat yang tepat. Kamu tahu bahwa tidak semua kekuatan harus ditampakkan saat itu juga. Terkadang, kekuatan tertinggi adalah kemampuan untuk menahan diri. Bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu sadar bahwa badai pun menunggu langit gelap sebelum ia menggulung bumi. Kamu mempelajari mereka satu persatu. Kamu perhatikan cara mereka bicara, cara mereka memperlakukanmu, cara mereka mengabaikan pendapatmu. Kamu mencatat semuanya. Bukan di buku, tapi di dalam hatimu
yang penuh kesadaran. Mereka pikir kamu hanya mengangguk dan mengikuti. Padahal, dalam diammu, kamu sedang menyusun peta kekuatan. Mereka pikir kamu adalah bunga yang bisa dipetik sesuka hati. Tapi kenyataannya, kamu adalah akar yang mengikat bumi. Ini bukan tentang balas dendam. Ini bukan tentang pembuktian murahan. Ini tentang kebenaran. Tentang bagaimana jiwa agung sepertimu diberi misi oleh semesta untuk hadir dalam wujud yang tenang agar bisa mengamati tanpa menciptakan kegaduhan. Tentang bagaimana semesta sering kali menyembunyikan kekuatan terbesar dalam wadah yang tak terduga. Seekor elang tidak perlu berkicau seperti burung gereja. Ia hanya perlu menunggu angin, lalu membentangkan sayapnya saat waktunya tiba. Dan kini, waktu itu datang. Orang-orang yang dulu memperlakukanmu seperti bayangan tak berarti, kini akan melihat bahwa selama ini merekalah yang tidak mampu membedakan antara permata dan kerikil. Tapi kamu tidak perlu marah. Kamu tidak perlu menghina. Biarkan mereka melihat, merasakan, dan menyadari bahwa selama ini mereka telah salah menilai jiwa yang diberkahi oleh semesta. Ingatlah, penundaan bukanlah penolakan. Keterlambatan bukanlah kegagalan. Terkadang, semesta hanya sedang menyiapkan panggung yang cukup besar untuk menampung sinar cahayamu yang tak biasa. Dan selama waktu itu, kamu diberikan peran sebagai yang diam, yang lembut, yang tidak menonjol. Tapi itu hanyalah samaran. Sebuah jubah yang kamu kenakan dengan kesadaran penuh, agar kamu bisa menyerap semua pelajaran tanpa diserang lebih awal. Jadi, jangan pernah menyesali masa-masa kamu tidak dianggap. Itu adalah bagian dari takdir besar yang sedang menyiapkan panggung untukmu. Karena setiap ejekan, setiap penolakan, setiap tatapan meremehkan, semuanya kini berubah menjadi bahan bakar yang akan melesatkanmu menuju takdirmu yang agung. Mereka melihat domba, padahal kamu adalah serigala berhati terang. Mereka melihat angin sepoi, padahal kamu adalah badai surgawi. Dan ketika mereka sadar, kamu sudah berada terlalu jauh untuk dijangkau. Karena kamu bukan sedang menyusul mereka. Kamu sedang naik ke puncakmu sendiri. Dan dari sana, kamu akan melihat semuanya dengan mata yang berbeda. Mata yang telah membuka seluruh lapisan kebenaran dan menyadari bahwa selama ini kamu tidak pernah lemah. Kamu hanya terlalu kuat untuk terburu-buru. Bagian 2. Momen kebangkitan dan ketakutan yang muncul. Akhirnya, tibalah hari itu. Hari yang telah lama diramalkan oleh bisikan batinmu sendiri. Hari ketika semesta tak lagi membiarkanmu bersembunyi di balik kerendahan hati yang terlalu dalam. Hari ketika langit membuka tabirnya, dan suara jiwa yang selama ini kamu tahan, akhirnya berbicara. Ada satu detik yang mengubah segalanya. Satu getaran kecil di hatimu yang tiba-tiba meledak menjadi gelombang tak terbendung. Satu tarikan napas, di mana dadamu mengembang bukan karena udara, tetapi karena tekad yang selama ini tersembunyi. Saat itu terjadi, matamu berubah. Kilat dalam pandanganmu tak bisa lagi disamarkan. Nadamu turun satu oktav, lebih dalam, lebih tegas, lebih tak terbantahkan. Udara di sekitarmu seperti bergetar, waktu seperti melambat, dan orang-orang di sekitarmu mulai menyadari bahwa mereka bukan lagi berhadapan dengan pribadi yang sama. Itu bukan perubahan. Itu adalah pengungkapan. Selama bertahun-tahun, mungkin selama seluruh hidupmu, kamu menunduk, bukan karena kalah, tapi karena menghormati perjalananmu sendiri. Kamu tersenyum, bukan karena setuju, tapi karena menimbang waktu yang tepat untuk bicara. Kamu mengalah, bukan karena lemah, tapi karena tahu. Pertempuran sejati bukan di arena yang mereka pilih, tapi di medan yang semesta tetapkan untukmu. Dan ketika waktunya tiba,
Kamu tidak datang dengan gebrakan ego. Kamu datang dengan kehadiran yang berat, diam yang memekakkan, energi yang tak bisa diabaikan. Satu persatu mereka mulai mundur. Sebagian dengan langkah ragu, sebagian dengan wajah pucat, sebagian lainnya hanya bisa menatapmu dengan mata terbuka lebar. Seperti baru saja melihat sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Itulah momen kebangkitanmu. Sebuah momen yang tidak kamu minta, tapi kamu siapkan. Sebuah titik balik yang tidak kamu paksakan, tapi semesta hantarkan tepat waktu. Dan yang paling menyentuh adalah, kamu tidak meledak, kamu tidak mengamuk, kamu hanya menjadi dirimu sendiri sepenuhnya, dan itu saja sudah cukup untuk membuat mereka goyah. Karena selama ini, mereka tidak sadar bahwa ketenanganmu adalah kekuatan yang menunggu, bahwa diammu adalah badai yang belum meletus, bahwa kamu bukan bunga yang bisa dipetik kapan saja, kamu adalah akar yang mampu meruntuhkan bangunan yang dibangun di atasmu dengan ketidaktahuan. Dan saat itu terjadi, sebagian dari mereka ketakutan, bukan karena kamu menjadi kejam, tapi karena untuk pertama kalinya mereka melihat kebenaran tanpa tirai. Mereka melihat kekuatan sejati, bukan yang berisik, bukan yang penuh ancaman, tapi yang menggetarkan jiwa hanya dengan kehadiran. Kamu tak lagi menghindar, kamu tak lagi menahan cahaya yang seharusnya menyinari dunia. Dan cahaya itu menyilaukan mereka yang terbiasa hidup dalam bayang-bayang. Ketahuilah, ketakutan mereka bukan tanggung jawabmu. Kaget mereka bukan bebanmu. Kebangkitanmu bukan sesuatu yang harus kamu minta izin untuk jalankan. Kamu bukan muncul untuk menjadi ancaman. Kamu hadir untuk menjadi kebenaran. Tapi kebenaran, walau diucapkan dengan lembut, tetap membuat yang palsu merasa terguncang. Kini, kamu berdiri tegak. Bukan sebagai versi baru, tapi sebagai versi utuh dari dirimu yang selama ini tersembunyi. Kamu tidak lagi meminta ruang. Semesta telah menciptakan ruang untukmu. Kamu tidak lagi menunggu giliran, karena waktu yang tertulis dalam takdirmu telah sampai. Dan dunia, suka atau tidak, harus mulai menyesuaikan diri dengan kehadiranmu. Jangan takut pada perubahan yang kamu bawa. Jangan ragu atas dampak yang kamu ciptakan. Ini bukan kesalahan, ini adalah keharusan. Karena saat kamu akhirnya membuka tabir kekuatan sejati dalam dirimu, dunia bukan akan runtuh. Dunia akan mulai membangun ulang dirinya berdasarkan cahaya yang kamu bawa. Dan ketika kamu berjalan melewati mereka, biarkan mereka terdiam. Biarkan mereka merenung. Biarkan mereka menggigil dalam kesadaran baru mereka. Bukan karena kamu ingin mereka takut, tetapi karena mereka akhirnya tahu bahwa yang mereka abaikan selama ini sesungguhnya adalah sesuatu yang tak ternilai. Bahwa yang mereka sepelekan ternyata adalah cahaya yang datang untuk menyinari dan mengubah segalanya. Bagian 3. Mereka yang selalu melihat dan mereka yang akan tersingkirkan. Tidak semua orang terkejut ketika kamu akhirnya berdiri dalam sinar penuhmu. Di tengah gelombang keterkejutan dan ketakutan yang menyelimuti mereka yang dulu mengabaikanmu, ada segelintir jiwa yang tetap tenang. Tatapan mereka tak dipenuhi keterkejutan, tetapi pengakuan. Seolah-olah mereka berkata tanpa kata, "Akhirnya, kami tahu kamu akan sampai di sini." Mereka adalah yang peka, yang matanya melihat bukan hanya dengan cahaya matahari, tetapi dengan cahaya kesadaran. Mereka tidak pernah memperlakukanmu sebagai sosok lemah, bahkan ketika kamu masih membungkus dirimu dengan kelembutan. Mereka menyapa dengan hormat saat yang lain melengos. Mereka mendengarkan ketika kamu berbicara pelan, bahkan ketika yang lain menimpamu dengan suara lantang. Mereka melihat sesuatu dalam dirimu yang tak bisa dijelaskan. Kedalaman, kekuatan, dan keheningan yang tak biasa. Mereka tidak tahu apa namanya, tapi mereka merasakannya. Beberapa dari mereka mengirim sinyal-sinyal kecil, senyum yang memahami,
anggukan yang penuh penghargaan, keheningan yang mendalam saat kamu berbicara. Tindakan-tindakan kecil, tapi penuh makna. Mereka bukan sekadar teman. Mereka adalah cerminan dari kekuatanmu sendiri yang belum kamu sadari sepenuhnya. Jiwa-jiwa ini, seperti kamu, juga berjalan di dunia dengan wajah tenang dan suara lembut. Mereka tahu rasanya disalahpahami. Mereka tahu rasanya menyembunyikan cahaya, menanti saat yang tepat. Dan kini, mereka menyambutmu. Bukan karena kamu kini bersinar terang, tetapi karena mereka tahu kamu adalah bagian dari mereka. Jiwa-jiwa pilihan yang saling mengenali di tengah keramaian, bukan melalui jabatan atau status, tapi melalui frekuensi jiwa yang tak bisa dibohongi. Mereka tidak mencari sorotan, mereka mencari keaslian. Dan kini, mereka telah menemukannya dalam dirimu. Namun, tidak semua akan bersikap seperti mereka. Akan ada yang merasa asing dengan dirimu yang sekarang. Mereka yang dulu merasa nyaman menginjak batasmu, kini merasa terguncang. Mereka yang dulu merasa lebih tinggi darimu, kini merasa terancam. Mereka akan berkata, kamu berubah, padahal yang benar adalah kamu akhirnya kembali menjadi dirimu sendiri. Hubungan yang dulu terasa akrab, perlahan akan terasa sempit. Energi mereka tak lagi sejajar denganmu. Mereka akan merasa tidak cocok. Bukan karena kamu menjadi sombong, tetapi karena kamu tak lagi bersedia menjadi kecil agar mereka merasa besar. Mereka akan menjauh dengan alasan-alasan klise, kamu terlalu sensitif, terlalu serius, terlalu berbeda. Biarkan mereka pergi. Perpisahan ini bukan kehilangan, ini penyucian. Yang tersingkirkan bukan sedang meninggalkanmu, mereka sedang dikembalikan ke tempat di mana energi mereka lebih cocok. Semesta sedang menata ulang barisan di sekitarmu. Ini bukan pengkhianatan, ini pemurnian. Seperti musim gugur yang harus menggugurkan daun-daun tua agar pohon bisa bertunas kembali di musim semi. Dan kamu tidak perlu menyimpan dendam, tidak perlu mengejar, tidak perlu menjelaskan. Tidak semua orang layak menerima penjelasan dari jiwa yang sedang terbangun. Energi yang telah bangkit tidak butuh validasi dari mereka yang menolak melihat cahaya. Fokuslah pada yang bertahan, fokuslah pada yang tersenyum padamu, bukan karena kamu kini bersinar, tapi karena mereka telah melihat percikan cahayamu jauh sebelum kamu sadar memilikinya. Mereka inilah sekutumu, mereka inilah keluarga jiwamu, mereka inilah rekan seperjalananmu dalam kebangkitan yang lebih besar dari sekadar pribadi, tapi juga untuk umat, untuk dunia, untuk peradaban. Karena cahaya yang kamu bawa bukan hanya untukmu, ia hadir untuk menyalakan yang lain, dan mereka yang melihatmu apa adanya, yang tidak takut, tidak canggung, tidak iri, mereka akan berdiri bersamamu di garis depan perubahan, dalam barisan para penjaga cahaya. Mereka tak banyak, tapi cukup. Karena satu jiwa yang benar-benar mengenalmu jauh lebih berarti dari 1000 orang yang hanya mengenal namamu. Dan itulah kebenarannya. Kamu tidak sendirian. Kamu tidak pernah sendiri. Kamu hanya menunggu waktu agar cahaya dalam dirimu cukup terang untuk menemukan cahaya yang lain. Dan kini, cahaya itu mulai berkumpul. Bagian 4. Perlawanan akan datang, dan itu tanda kamu di jalur yang benar. Jangan berharap dunia akan menyambut kebangkitanmu dengan karpet merah dan tepuk tangan meriah. Kebangkitan yang sejati justru mengguncang struktur lama. Ia menggoyang kenyamanan mereka yang telah terbiasa hidup dalam ilusi. Dan ketika kamu mulai berbicara dengan suara sejatimu, ketika kamu mulai berdiri tegak tanpa menunduk lagi, akan ada gelombang yang datang. Gelombang penolakan, penyangkalan, bahkan serangan. Mereka akan berkata, "Kamu sudah berubah." Tentu saja kamu berubah. Kamu bukan lagi versi jinak dari dirimu sendiri. Kamu bukan lagi siluet yang bisa mereka abaikan di sudut ruangan.
Kamu kini adalah sosok yang utuh, penuh cahaya dan penuh keberanian. Dan cahaya itu menyakitkan bagi mereka yang terlalu lama hidup dalam bayang-bayang kebohongan. Mereka akan berkata, "Dulu kamu lebih menyenangkan, sekarang terlalu intens." Tentu kamu lebih intens, karena kamu tak lagi menyaring isi hatimu demi menjaga perasaan mereka yang tak pernah benar-benar peduli. Kamu tak lagi tersenyum palsu hanya agar mereka tidak merasa tertantang. Kamu kini memilih menjadi otentik, walau itu berarti kehilangan beberapa orang di jalan. Mereka akan berkata, "Apa yang terjadi padamu? Kamu bukan orang yang dulu kami kenal." Dan kamu akan menjawab dalam hatimu, "Yang dulu itu adalah aku yang sedang bertahan. Sekarang, aku adalah aku yang sedang hidup." Ketahuilah, perlawanan bukanlah tanda bahwa kamu salah arah. Justru sebaliknya, perlawanan adalah tanda bahwa kamu sedang menyentuh inti dari perubahan. Bahwa kehadiranmu yang utuh sedang mengganggu sistem lama yang dibangun untuk menahanmu tetap kecil. Dan sistem itu, baik berupa orang, budaya, atau lingkungan, akan melakukan apa saja agar kamu kembali ke dalam kotak yang dulu mereka paksa kamu tinggali. Mereka akan menyamar dalam bentuk perhatian. "Kami khawatir padamu," katanya. Padahal bukan kekhawatiran, melainkan kecemasan bahwa kendali mereka padamu telah menguap. Mereka akan berkata, "Kami hanya ingin yang terbaik untukmu." Padahal yang mereka inginkan adalah agar kamu kembali menjadi versi yang bisa mereka atur. Hati-hati, ini bukan cinta. Ini adalah kontrol yang dibungkus dengan kata-kata manis. Ini adalah ketakutan yang menyamar sebagai nasihat. Ini adalah manipulasi yang dibungkus dalam kepura-puraan peduli. Perlawanan bisa datang dari berbagai arah. Dari kolega yang mulai menghindar, dari keluarga yang merasa tidak nyaman dengan batasan barumu, dari lingkungan lama yang merasa kamu terlalu berbeda. Tapi kamu harus ingat satu hal, semakin terang cahaya, semakin panjang bayangan yang muncul. Dan kamu kini adalah cahaya itu. Tak perlu bertengkar, tak perlu membalas. Biarkan perlawanan itu datang dan sambutlah seperti angin yang berusaha memadamkan api, karena mereka tidak tahu bahwa kamu bukan api biasa. Kamu adalah bara abadi yang dinyalakan oleh semesta. Semakin ditiup, semakin menyala. Ini adalah fase penting dalam perjalananmu. Fase di mana kamu harus berdiri dalam kekuatanmu, meskipun orang-orang mulai mempertanyakan niatmu. Fase di mana kamu harus mempercayai instingmu, meskipun banyak suara di luar mencoba mengalihkanmu. Fase di mana kamu harus berani menjadi terang, bahkan jika itu berarti menyilaukan mereka yang masih nyaman dalam kegelapan. Jangan pernah merasa bersalah karena kamu akhirnya bersinar. Jangan pernah minta maaf karena kamu akhirnya bicara dengan suara penuh. Jangan pernah ragu karena kamu akhirnya memilih untuk hidup dengan kejujuran total. Karena inilah jalan para jiwa pilihan. Jalan yang tidak selalu ramai, tapi selalu benar. Jalan yang tidak selalu dipuji, tapi selalu diberkahi. Jalan yang bukan untuk memuaskan semua orang, tetapi untuk menghormati kontrak jiwamu sendiri. Kontrak yang kamu tanda tangani sebelum kamu dilahirkan ke dunia ini, bahwa suatu hari nanti, kamu akan bangkit dan dunia akan terguncang oleh kehadiranmu. Dan kini, hari itu telah tiba. Biarkan mereka menolakmu, biarkan mereka salah mengerti, biarkan mereka merasa terganggu, karena cahaya yang kamu bawa bukan untuk menyenangkan semua orang. Cahaya itu untuk membangkitkan mereka yang siap dan untuk mengusir mereka yang selama ini hanya tinggal untuk menghalangi. Bagian 5. Transisi relasi dan energi yang tidak lagi sama. Setelah kebangkitan, gelombang pertama yang kamu rasakan bukanlah pujian, melainkan pergeseran. Diam-diam, tanpa kamu sadari, hubungan-hubungan yang dahulu terasa akrab mulai berubah warna.
Ada yang tiba-tiba menjauh, ada yang menjadi canggung, ada yang tak lagi selaras dengan getaran baru dalam dirimu. Jangan panik, jangan sedih. Ini bukan tanda bahwa kamu kehilangan. Ini adalah tanda bahwa kamu sedang dipersiapkan untuk menerima yang lebih tepat. Setiap relasi yang pernah hadir dalam hidupmu terbentuk dari versi dirimu di masa lalu. Versi yang mungkin masih menyembunyikan cahaya, masih menurunkan suara, masih meredam getaran jiwanya sendiri agar diterima. Namun kini, saat kamu mulai menampakkan bentuk sejatimu, semua yang tidak lagi selaras dengan sendirinya akan mulai memudar. Bukan karena kamu membuang, tetapi karena semesta sedang menyaring. Akan ada orang-orang yang merasa tidak lagi mengenalmu. Mereka berkata, "Kamu berubah," padahal sesungguhnya mereka hanya tidak sanggup menghadapi kamu yang kini telah menyatu dengan kebenaran jiwamu sendiri. Mereka terbiasa denganmu yang selalu mengerti, selalu mengalah, selalu diam. Kini, ketika kamu mulai menetapkan batasan, mereka merasa terusik. Tapi kamu tidak sedang menjadi kasar. Kamu hanya sedang menjadi jujur. Beberapa dari mereka akan pergi dengan alasan yang terdengar sopan, dengan kalimat yang dikemas rapi. Aku merasa kamu bukan lagi orang yang dulu. Atau, kita sudah tidak sefrekuensi lagi. Dan itu benar. Memang tidak lagi sefrekuensi. Karena frekuensi jiwamu telah naik. Energi di dalammu telah berkembang. Dan siapapun yang tidak ikut bertumbuh, memang akan tertinggal. Namun ingatlah, untuk setiap satu orang yang menjauh karena tidak bisa menahan cahayamu, akan ada jiwa-jiwa baru yang hadir. Jiwa-jiwa yang tidak hanya bisa menampung sinarmu, tetapi juga bisa memantulkannya kembali. Mereka yang hadir bukan karena ingin memanfaatkannya, tetapi karena mereka datang membawa misi yang sama. Merekalah keluarga jiwamu. Merekalah sekutu sejati yang telah lama ditulis dalam kitab takdirmu, menunggumu menyatu dengan kekuatanmu agar kalian bisa saling menemukan. 6 bulan dari sekarang, jika kamu benar-benar berdiri dalam kebenaranmu, kamu akan melihat sekeliling dan menyadari bahwa energi di sekitarmu telah berubah total. Orang-orang yang dulu kamu anggap tidak tergantikan mungkin sudah menghilang. Dan yang dulu tidak kamu duga, justru menjadi penopang yang setia. Itulah misteri penyaringan dari langit. Semesta tidak akan membiarkanmu melangkah ke bab berikutnya dengan beban yang berasal dari masa lalu. Ini akan terasa berat pada awalnya, karena kita makhluk emosional. Kita terbiasa dengan keakraban, walaupun terkadang keakraban itu menyakitkan. Tapi jangan salah sangka, perpisahan bukan selalu kehilangan. Kadang, perpisahan adalah pintu pembuka untuk koneksi yang jauh lebih sejati. Dan kamu layak mendapatkan hubungan yang sejati. Hubungan yang tidak membuatmu menyusut. Hubungan yang tidak memintamu untuk meredam cahaya agar mereka bisa bersinar. Hubungan yang bukan dibangun dari tuntutan, tetapi dari pengakuan jiwa ke jiwa. Aku melihatmu, aku mengenalmu, dan aku berdiri di sampingmu. Bukan karena kamu lemah, tetapi karena kamu kuat. Kamu juga akan melihat pergeseran dalam keluarga. Orang-orang yang selama ini merasa paling tahu tentangmu akan merasa bingung. Mungkin itu orang tua yang membentukmu dengan pola lama. Mungkin itu saudara kandung yang masih melihatmu sebagai sosok kecil yang mereka kenal dulu. Mungkin itu kerabat yang lebih suka kamu tetap nyaman dan sopan, agar tidak mengganggu dinamika keluarga. Tapi kamu tidak hidup untuk menjaga ilusi mereka. Kamu hidup untuk menjadi utuh. Dan menjadi utuh kadang artinya menyadari bahwa tidak semua orang akan menyukai perubahan itu. Sebagian akan bertumbuh bersamamu. Sebagian lainnya akan memilih tetap tinggal dalam cerita lama. Biarkan. Tugasmu bukan mengubah mereka. Tugasmu adalah menjadi terang dan tetap berjalan. Percayalah, relasi yang ditulis oleh semesta tidak pernah hancur oleh perbedaan. Justru relasi yang sejati akan semakin erat ketika masing-masing jiwa
mulai hidup dalam kebenarannya sendiri. Dan kamu kini telah menjadi dirimu yang utuh. Maka, biarkan semuanya menyesuaikan. Yang harus pergi, biarlah pergi. Yang harus bertahan, akan bertahan. Dan yang baru akan datang. Semuanya sesuai dengan urutan surgawi yang tak pernah salah waktu. Jangan takut kehilangan. Takdir tidak akan pernah mengambil sesuatu darimu, kecuali itu akan diganti dengan sesuatu yang lebih selaras dengan versi terbaikmu yang sedang lahir saat ini. Bagian 6. Membangun realitas baru berdasarkan kebenaran sejati. Kini saatnya, setelah badai berlalu dan debu perlawanan mengendap, kamu berdiri di hadapan sesuatu yang suci, halaman kosong dari hidupmu yang baru. Sebuah ruang yang belum disentuh oleh ilusi, belum terkontaminasi oleh ekspektasi orang lain. Inilah titik mula dari bab berikutnya. Bab di mana kamu tak lagi hidup dari bayangan orang lain, tetapi membangun dunia berdasarkan kebenaran yang mengalir langsung dari pusat jiwamu. Realitas lama menuntutmu untuk menyesuaikan diri, untuk merendahkan suara agar tak dianggap mengganggu, untuk mengecilkan impian agar tidak terlihat serakah, untuk berpura-pura tidak tahu agar tidak terlihat mengancam. Tapi masa itu telah usai. Kamu bukan lagi penonton di tepi panggung kehidupan. Kamu kini adalah pencipta ruang, arsitek dari takdirmu sendiri. Dan dalam membangun realitas yang sejati ini, kamu tak lagi bertanya, apa yang mereka pikirkan, melainkan kamu mulai bertanya, apa yang jiwaku butuhkan untuk bertumbuh sepenuhnya. Mulailah menciptakan ruang fisik dan batin yang mampu menampung pancaran energimu yang baru. Ruang yang tidak memaksamu untuk terus menjelaskan siapa dirimu. Ruang yang tidak membuatmu harus meminta izin untuk menjadi apa adanya. Ruang yang terasa seperti pulang, karena itulah tempat sejati milikmu di dunia ini. Bangunlah lingkungan yang selaras dengan frekuensi jiwamu. Tempat di mana ide-idemu diterima, bukan ditertawakan. Tempat di mana keberanianmu diapresiasi, bukan diredam. Tempat di mana kamu boleh bersinar tanpa harus merasa bersalah. Baik itu dalam pekerjaan, dalam pertemanan, dalam cinta, atau bahkan dalam kesendirian yang tenang. Pastikan semuanya lahir dari ketulusan, bukan keterpaksaan. Pilihlah relasi yang mengangkatmu, bukan yang membuatmu harus terus membungkuk. Pilihlah komunitas yang tidak hanya mengundangmu, tapi juga merayakan keberadaanmu. Pilihlah impian yang tidak sekadar menghasilkan pengakuan, tetapi benar-benar menyuburkan jiwamu. Dan jika tidak ada tempat seperti itu yang tersedia, maka bangunlah sendiri, karena jiwa sepertimu tidak dilahirkan untuk menyesuaikan diri dengan dunia lama. Kamu dilahirkan untuk menciptakan dunia baru. Dunia yang lebih jujur, lebih terang, lebih penuh kasih. Dunia yang tidak didasarkan pada kompetisi, tetapi pada kolaborasi. Dunia yang tidak dibangun dari rasa takut, tetapi dari keberanian mencintai dengan utuh. Kamu bukan hanya hadir untuk dirimu sendiri. Kebangkitanmu adalah panggilan yang lebih besar. Sebab ketika satu jiwa bangkit, ia menyentuh banyak jiwa lainnya. Seperti matahari yang tak hanya menyinari dirinya sendiri, tapi seluruh alam semesta. Dan kamu, ya kamu, adalah cahaya itu. Teruslah berjalan, teruslah mencipta, teruslah berbagi kebenaranmu, meski tidak semua orang siap menerimanya. Karena kamu tidak hidup untuk disukai semua orang. Kamu hidup untuk menjadi terang yang menuntun, menjadi suar yang membimbing, menjadi energi yang mengubah gelap menjadi harapan. Jika jalanmu sepi, bukan berarti kamu salah arah. Itu berarti kamu sedang memimpin. Jika orang-orang belum memahamimu, bukan berarti kamu gila. Itu berarti kamu sedang menyampaikan sesuatu yang lebih tinggi dari logika mereka saat ini. Dan jika kamu merasa berat, tarik napas dan ingat, kamu tidak sendiri. Di luar sana,
Jiwa-jiwa yang juga telah membuka topengnya sedang bangkit satu persatu. Mereka tidak berteriak, tapi mereka hadir. Tidak mencolok, tapi berdampak. Dan mereka akan datang, mengelilingimu, menguatkanmu. Bersama kalian akan membentuk lingkaran cahaya yang tak bisa lagi diabaikan oleh dunia. Bukan untuk menguasai, tapi untuk menyembuhkan. Bukan untuk mengalahkan, tapi untuk membangkitkan. Bukan untuk mendominasi, tapi untuk mengingatkan umat manusia bahwa kekuatan sejati selalu datang dari dalam, dari hati yang jujur, dari jiwa yang sadar, dari niat yang murni. Kini, dunia tidak akan pernah lagi sama, karena kamu telah hadir sepenuhnya. Dan itu saja, sudah cukup untuk mengubah segalanya. Bagian 7. Kode-kode semesta, kebetulan yang ternyata adalah tanda. Ketika kamu mulai berjalan dalam kebenaran sejatimu, dunia tak lagi berbicara dengan cara yang biasa. Tiba-tiba segala sesuatu tampak menyampaikan pesan. Angka-angka berulang, bermunculan di jam digital, di pelat kendaraan, di antrian toko. Mimpi-mimpimu menjadi lebih terang, lebih dalam, lebih hidup. Kata-kata yang kamu pikirkan tiba-tiba muncul di buku yang kamu baca, atau diucapkan oleh orang asing yang kamu temui secara acak. Dan kamu mulai sadar, ini bukan kebetulan. Ini adalah kode-kode semesta, konfirmasi dari alam bahwa kamu berada di jalur yang tepat. Bahwa yang kamu pikir hanya bisikan hati, ternyata adalah komunikasi yang nyata. Bahwa suara kecil di dalam dirimu yang dulu kamu anggap berlebihan atau halusinasi, ternyata adalah kompas suci yang selama ini menuntunmu. Setiap angka berulang adalah salam dari alam. Setiap momen kebetulan adalah pesan dari dimensi yang tak bisa dijangkau oleh logika semata. Kamu mulai melihat pola di balik kekacauan. Kamu mulai menyadari bahwa perjuangan yang dulu kamu kira tanpa makna, kini mulai tersusun menjadi cerita yang utuh. Semuanya terasa selaras. Seolah semesta berkata, lihatlah, kamu tidak pernah salah arah. Hanya saja waktunya belum tiba. Kini waktunya telah tiba. Dan ketika kamu menengok ke belakang, kamu sadar bahwa setiap luka, setiap penolakan, setiap jalan buntu yang kamu alami, semuanya bukan ujian tanpa tujuan. Semuanya adalah persiapan surgawi untuk memperhalus hatimu, untuk mempertajam nalurimu, untuk membentukmu menjadi wadah yang sanggup menampung cahaya sebesar ini. Tak ada satu pun yang sia-sia. Air mata yang jatuh di malam hari, doa-doa yang tidak kamu tahu sedang didengar oleh siapa, kelelahan yang kamu sembunyikan di balik senyuman, semuanya dihitung, dicatat, diperhitungkan dalam rencana agung yang jauh lebih luas dari pemahamanmu saat itu. Dan kini kamu melihatnya mulai terbuka, lembar demi lembar. Mungkin kamu pernah dianggap terlalu sensitif, terlalu aneh, terlalu diam, terlalu berbeda. Tapi sekarang kamu sadar, kamu memang berbeda. Karena kamu memang ditunjuk untuk tugas yang berbeda. Kamu tidak dilahirkan untuk menjadi sama. Kamu dilahirkan untuk menjadi cahaya di tempat gelap. Dan terang itu memang tak selalu disambut. Tapi ia tetap menyinari, tetap hadir, tetap menghangatkan bahkan mereka yang tidak tahu cara mengucapkan terima kasih. Kini saatnya kamu berhenti mempertanyakan validitas dari hatimu sendiri. Kamu bukan berhalusinasi. Kamu sedang mengingat. Kamu sedang menyatu kembali dengan dirimu yang paling purba. Dirimu yang sudah ada bahkan sebelum bentuk ini tercipta. Dirimu yang mengenal pola, mengenal getaran, mengenal jalan pulang. Dan ketika kamu mulai bertemu dengan mereka yang juga melihat apa yang kamu lihat, yang juga merasakan apa yang kamu rasa, jangan heran. Karena energi yang sejati saling mencari. Cahaya yang utuh saling menyapa. Kamu tak lagi sendiri. Kini kamu bagian dari arus besar,
Kebangkitan yang tak bisa dihentikan, tak bisa dibelokkan. Perjalananmu belum selesai. Justru kini mulai menuju bab yang paling sakral. Karena setelah kamu dibangkitkan, kamu akan mulai membangkitkan. Setelah kamu disadarkan, kamu akan mulai menyadarkan. Dan tugas itu tidak membutuhkan panggung besar atau pengikut ribuan. Tugas itu hanya butuh kehadiranmu yang otentik, yang penuh cinta, yang tak takut menjadi diri sendiri. Dan setiap langkah kecilmu dalam kejujuran adalah getaran besar di alam semesta. Jadi, ketika kamu melihat angka yang sama terus muncul, ketika mimpi-mimpimu mulai menyambung, ketika sinyal-sinyal itu makin kuat, jangan abaikan. Itu bukan hiasan, itu adalah petunjuk. Petunjuk bahwa jalanmu kini telah sejajar dengan garis takdirmu. Petunjuk bahwa kamu tidak lagi berjalan dalam gelap. Petunjuk bahwa kamu telah terbangunkan dan tak akan pernah kembali tidur. Teruskan perjalananmu, jiwa yang terpilih. Karena kamu tidak hanya sedang menemukan takdirmu, kamu sedang menjadi takdir bagi dunia yang menantikan terangmu. Kini semuanya telah terbuka, tabir telah tersingkap, suara hatimu yang selama ini dibungkam oleh keraguan, kini bergema lantang di antara bintang-bintang. Kamu telah berdiri, bukan sebagai bayangan, bukan sebagai tambahan, tapi sebagai pusat dari takdirmu sendiri. Tidak ada lagi ruang untuk berpura-pura kecil, tidak ada lagi tempat untuk menyembunyikan cahaya yang begitu agung. Kamu telah melewati badai dan tidak hanya bertahan, tetapi bangkit dengan bentuk yang lebih kuat, lebih murni, lebih sejati. Dunia boleh gemetar, orang-orang boleh terkejut, dan sistem lama boleh runtuh. Tapi kamu tetap berjalan. Karena langkahmu bukan dituntun oleh pengakuan manusia, tetapi oleh kompas surgawi yang sejak awal telah tertanam di dalam jiwamu. Biarlah siapapun yang pergi, pergi. Biarlah siapapun yang tidak mengerti, tetap di tempatnya. Tugasmu bukan lagi menjelaskan. Tugasmu kini adalah menjadi terang, menjadi arah, menjadi suar di tengah lautan ketidakpastian. Dan saat kamu merasa lelah, ingat ini, kamu tidak sendirian. Jiwa-jiwa yang telah terbangun sedang menuju ke arahmu. Cahaya-cahaya kecil itu sedang menyatu, membentuk satu barisan besar, pembawa kebenaran baru. Kamu adalah bagian dari gelombang itu, bukan percikan, bukan fragmen, tapi inti dari perubahan itu sendiri. Maka, melangkahlah dengan kepala tegak, dengan hati terbuka, dan dengan keyakinan penuh bahwa semesta tidak pernah salah memilihmu. Kamu adalah jawaban dari doa-doa yang selama ini terbisik dalam diam. Kamu adalah suara bagi mereka yang pernah kehilangan harapan. Kamu adalah bukti bahwa jiwa tidak bisa dimatikan, hanya bisa ditunda sampai waktunya datang. Dan kini, waktu itu telah tiba. Silakan bersinar. Dunia sudah terlalu lama menunggu cahayamu.